Oke, salam damai sejahtera saya ucapkan kepada kita semua dan sahabat Mutiara Kebenaran sekalian dimanapun Anda berada. Apakah pada pagi hari, siang hari, malam hari? Saya harap hari ini Anda dalam keadaan yang baik secara jasmani tapi terutama secara rohani. Memang tubuh kita bisa saja semakin merosot seperti yang dikabarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus. Dia berkata sekalipun kemah dia berkata tubuh kita ini semakin merosot dari hari ke hari, namun manusia batiniah kita diperkuat. Dan semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan melindungi dan memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara Mutiara Kebenaran, dalam acara di mana kita ingin mempelajari firman Tuhan, dan kita tahu firman-Mu adalah kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Oleh karena itu kita ingin menggali saudara kasih Tuhan. Untuk mendapatkan mutiara, kadang-kadang kita perlu menggali, kadang-kadang kita perlu menyelam, kadang-kadang kita perlu mencari. Dan oleh karena itu kita mau satu pasal, ya kira-kira satu pasal satu hari kita mau belajar firman Tuhan. Dan kita sudah sampai pada hari ini ke dalam Kitab Ulangan pasal yang kelima. Ya, kita sudah sampai di Kitab Ulangan. Ini adalah kitab kelima. Ini adalah salah satu bagian dari kitab yang disebut kitab Taurat atau kitab Musa. Kita sudah membahas pendahuluannya. Dan ya, kalau kita sudah selesai kitab Ulangan, berarti kita sudah selesai membahas Pentatuk, dan moga-moga kita akan melakukan itu. Oke, Ulangan pasal yang kelima, karena ini cukup padat saudara kasih Tuhan, walaupun hanya 33 ayat, namun informasi di dalamnya sebenarnya sangat padat. Oleh karena itu langsung saja kita masuk, kita berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, sungguh kami sangat mengucap syukur karena Engkau memberikan firman-Mu untuk menjadi pedoman, untuk menjadi penuntun bagi kami. Tuhan, kami rindu agar Engkau yang telah menuliskan firman-Mu ini, Engkau pula yang menjelaskan, menerangkannya kepada kami semua. Pimpin kami Tuhan, sertai kami, biarlah Roh Kudus yang hadir di dalam hati setiap orang yang percaya kepadamu menjadi guru dan penuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab bersama. Saya harap Anda mempunyai Alkitab di depan Anda. Dan kalau tidak, silakan memperhatikan dengan baik. Tapi kalau Anda bisa memiliki Alkitab, itu jauh lebih baik lagi. Baik, kita baca Ulangan pasal 5. Oke, dan bagaimana kita membaginya ya? Kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, ia berfirman di ayat 5 di situ, lalu akan dilanjutkan dari ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke 20 ya, 21 22 di situ. Ini yang disebut sebagai 10 firman. Dan kalau Anda masih ingat, kitab Ulangan ini mengulang, saudara-saudara. Namanya saja kitab Ulangan. Dari ayat pasal 1 sampai pasal 3 Musa mengulang tentang sejarah mereka. Sejarah mereka mulai dari mereka memberontak masuk ke Kanaan sampai muter-muter 38 tahun. Kemudian masuk ke pasal 4 yang sesi lalu kita pelajari. Di situ dia mengulang masalah masalah Tuhan memberikan hukum kepada mereka. Nah, di pasal 5 ini Musa mengulang apa isi hukum yang diberikan itu. Dan ini ada sebagian orang berkata ini sama saja dengan yang di Keluaran pasal 20. Ya, memang kalau Anda membuka Keluaran pasal 20, isinya hampir sama, yaitu mengenai 10 hukum atau yang disebut Dekalog, 10 firman, 10 hukum Tuhan. Ini adalah suatu
daftar yang sangat terkenal, banyak orang tahu tentang 10 hukum ini. Dan memang mirip antara Keluaran pasal 20 dengan Ulangan pasal 5. Mungkin ada yang berkata, loh kenapa diulang lagi? Nah itu dia saudara kasih Tuhan. Hal-hal yang penting dalam Alkitab sering diulang ya. Misalnya banyak pengajaran Yesus diulang di Injil, kadang-kadang diulang 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang diulang 4 kali dalam 4 Injil. Jadi Alkitab memang ada mengandung materi-materi yang diulang, dan ini menunjukkan ini adalah materi-materi yang penting. Dan 10 hukum ini adalah hal yang penting saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu diulang oleh firman Tuhan oleh Musa di sini. Dan dia berkata di ayat yang pertama di situ ya, dengarlah hai orang Israel, Shema Israel katanya. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Dari satu ayat yang pendek ini kita mendapatkan suatu pengajaran yang indah tentang apa yang harus kita lakukan, bagaimana sikap kita seharusnya terhadap firman Tuhan. Yaitu apa? Pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Jadi Musa berkata, hari ini ku perdengarkan kepadamu. Jadi kita harus mendengar firman Tuhan. Nah, mendengar di sini bisa dalam bentuk khotbah, bisa dalam bentuk kita mendengarkan seperti Anda saat ini sedang mendengarkan Mutiara Kebenaran, ya itu termasuk mendengarkan firman Tuhan, saudara Tuhan. Namun, ya mendengarkan tidak harus bergantung kepada orang lain, kita bisa membacanya sendiri. Nah, membaca itu mendengarkan juga, karena ketika kita membaca, kita mendengarkan dengan suara hati kita. Ketika kita membaca, ya apakah itu keluar suara? Kalau kita membaca keluar suara, maka double ya, kita ucapkan, kemudian kita dengarkan. Ataupun kita membaca dalam hati. Ketika kita membaca dalam hati, kita juga mendengarkan dengan hati kita. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan. Artinya kita harus mengkonsumsi firman Tuhan. Kita harus memasukkannya ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita. Kita harus melakukan itu, ya. Dan bukan cukup sampai di sana, namun harus dilanjutkan, dikatakan supaya kamu mempelajarinya. Jadi kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan itu bukan sekedar asal lalu saja. Bukan, oh ya, kadang-kadang ada orang yang mungkin karena dikhotbahin, mungkin karena diajak oleh temennya, mungkin karena satu dan lain hal, mereka membaca firman Tuhan, atau mereka datang dengar khotbah, mereka ikut kebaktian, mungkin karena diajak, mungkin karena setengah dipaksa atau bagaimana. Namun apakah firman Tuhan itu benar-benar mereka renungkan? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Mereka tidak mempelajarinya. Mempelajari, oh saudara, mempelajari bukan berarti Anda harus masuk kelas, bukan berarti Anda harus masuk ke sekolah teologi, walaupun kalau Anda mau itu juga bagus, ya. Ada Grave International Theological Seminary di Jakarta, di mana kita menyediakan pembelajaran akan firman Tuhan yang sangat penting, sangat mumpuni. Namun bukan itu yang satu-satunya cara mempelajari firman Tuhan. Anda mempelajari firman Tuhan dengan sendiri bisa, saudara Tuhan. Bukan berkata, bagaimana caranya? Ya, cara gampang, nomor 1, Anda baca dulu. Waktu Anda baca, ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda membaca dengan maksud memahami. Nah, ini paling penting. Pernah nggak Anda, ya, saya yakin ya, kebanyakan Anda yang mendengar sini pernah sekolah kan? Anda sekolah SD, SMP, SMA, atau kuliah, ya, Anda membaca textbook. Ada tugas baca dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda membaca, cara paling gampang untuk mempelajari sesuatu adalah Anda baca, dan ketika Anda baca, Anda fokus. Anda perhatikan kata-katanya, Anda memahami apa sih yang sedang diomongin, apa sih yang sedang disampaikan, apa sih poin yang sedang apa pelajarannya, apa argumen-argumennya. Dan sama dengan firman Tuhan, saudara Tuhan. Ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda perhatikan apa sih maksudnya gitu kan. Jangan membacanya asal-asalan, ya. Membacanya dengan cepat, yang penting sudah selesai, sudah ada kuota hari ini, bukan. Anda baca, Anda pahami apa maksudnya, apa arti kalimat ini. Dan kemudian Anda renungkan, saudara, Anda renungkan, ya bagaimana ini maksudnya. Kalau ada yang bingung, ya Alkitab bisa menjelaskan Alkitab, ya. Tentu kalau Anda baru sekali orang Kristen yang sangat baru, ya Anda baca saja dulu, nggak apa-apa. Tapi semakin Anda menjadi orang Kristen yang makin dewasa, Anda sudah sekian tahun menjadi orang Kristen, mestinya Anda sudah baca Alkitab beberapa kali bahkan. Saya dapatkan banyak orang Kristen baca Alkitab 1 kali saja belum pernah. Wow, saya sangat sedih, saudara Tuhan. Dan saya yakin Tuhan sangat sedih.
Anda sudah jadi orang Kristen berapa tahun? Sudah pernah nggak Anda baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu? Ya, kalau belum pernah, saya sangat sedih untuk Anda. Bahkan mestinya Anda tidak puas. Ada yang bilang, oke, saya sudah. Oke, jangan puas. Baca lagi, baca lagi. Karena apa? Bagian firman Tuhan menjelaskan bagian firman Tuhan yang lain. Anda bingung tentang sesuatu, kalau Anda sudah pernah baca Alkitab sebelumnya atau bahkan beberapa kali, Anda mungkin bisa diingatkan oleh firman Tuhan. Oh, mungkin ada jawabannya, ada hubungannya dengan suatu pengajaran di bagian firman Tuhan yang lain. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab, ya. Jadi mempelajari, merenungkanlah intinya. Tuhan, apa maksudnya ini? Dan kita berdoa. Dan yang terakhir, saudara Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita mempelajarinya, dan kita melakukannya. Nah, ini penting, ya. Jadi tentu kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita lakukan. Ya, ada perintah Tuhan yang disampaikan, oke, kita lakukan. Ya. Dan apa kita baca Alkitab? Apa pesan Tuhan kepada kita pada hari ini? Mungkin pesan Tuhan kepada kita hari ini adalah untuk mengasihi sesama kita. Ada ayatnya. Oke, kita lihat bagaimana cara saya mau melakukan itu. Mungkin pesan firman Tuhan adalah mengenai giat melayani Tuhan, atau untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita praktekkan, ya, ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Oke, ini ya Musa katakan, aku memperdengarkan supaya kamu mempelajari dan melakukannya. Dan dia mengulang apa yang Tuhan katakan di Horeb, di ayat 2, Tuhan Allah telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Nah, Horeb itu nama lain dari Sinai. Ya, dulu saya juga bingung kok kadang disebut Sinai, kadang disebut Horeb. Nah, rupanya setelah, ya sekali lagi itu tadi, membandingkan Alkitab dengan Alkitab, membandingkan satu ayat firman Tuhan dengan bagian firman Tuhan yang lain. Dan itu kita dapatkan, ternyata Sinai sama dengan Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu. Sebenarnya perjanjian ini kan diikat 40 tahun, ya, kira-kira 40 tahun sebelum kitab Ulangan ini. Dan kebanyakan orang yang masih hidup di waktu kitab Ulangan ditulis itu adalah orang-orang yang di bawah 20 tahun, karena semua yang di atas 20 tahun sudah mati, ya. Tapi masih, ya, jadi artinya masih ada orang-orang yang hidup yang melihat langsung apa yang terjadi di Gunung Horeb itu. Jadi Musa berkata, ini bukan sesuatu yang ratusan tahun sebelumnya, ini bukan perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub, ya, bapak-bapak leluhur. Ini dengan kita, dengan orang-orang yang masih hidup sekarang ini, masih bisa menjadi saksi sekarang begitu, ya. Walaupun tentu ada anak-anak mereka yang tidak melihat peristiwa itu, ya. Namun secara umum mereka masih bisa disebut generasi yang menerima perjanjian tersebut. Dan Tuhan bicara dari gunung, dari tengah-tengah api katanya. Oke, lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan kita baca dari ayat 6 sampai seterusnya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari perintah ini, ya. Perintah yang pertama ada di ayat yang ke-7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ini permulaan dari hukum itu. Dan hukum ini, saudara kasih Tuhan, banyak orang kalau mendengar tentang hukum itu sudah takut duluan, ya. Kalau orang mendengar tentang hukum dia sudah negatif duluan. Namun saudara kasih Tuhan, Alkitab selalu mengatakan bahwa hukum Tuhan itu sempurna, hukum Tuhan itu indah. Kenapa? Karena hukum Tuhan itu melambangkan atau mencerminkan atau menggambarkan tentang pribadi Tuhan. Suatu bangsa punya hukum seperti apa, itu menggambarkan bangsa tersebut, ya. Suatu masyarakat punya hukum seperti apa, menggambarkan masyarakat tersebut, gitu. Ya, ada masyarakat yang memperbolehkan aborsi, yaitu menggambarkan masyarakatnya seperti apa. Ada masyarakat yang memperbolehkan homoseksualitas, atau ada masyarakat yang tidak memperbolehkan orang mengkritik pemerintah, misalnya, ya. Atau ada masyarakat yang memperbolehkan kebebasan berbicara. Nah, itu semua adalah menggambarkan sifat atau ciri-ciri dari masyarakat tersebut. Demikian juga hukum Tuhan sebenarnya menggambarkan Tuhan. Nah, ini sangat indah. Hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan ini memberitahu kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang unik, ya. Tuhan adalah Tuhan yang satu-satunya. Tuhan adalah Esa, boleh kita katakan monoteisme, tidak ada Allah lain sebenarnya. Nah, ini adalah realitanya. Nah, memang
ada banyak yang disebut Allah. Artinya manusia ya, dia membuat Allah-Allah, ilah-ilah lain bagi diri mereka sendiri, namun sebenarnya tidak ada. Realitanya adalah hanya ada satu pencipta, tidak mungkin lebih. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini sangat sangat penting sekali. Dan kalau kita salah dalam hal ini, berarti kita tidak memiliki hubungan dengan Allah yang benar, ya. Nah, lanjut lagi. Yang kedua sekarang, jangan membuat bagimu, ayat 8, patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Oke, ini adalah perintah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung untuk sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita komentari di sini. Nomor satu, ini bukanlah larangan untuk membuat segala jenis patung, misalnya untuk tujuan artistik, untuk tujuan yang lain lah pokoknya ya, misalnya patung pahlawan atau patung peringatan atau lain sebagainya. Itu silakan, tetapi tidak boleh membuat patung untuk menyembah kepadanya, untuk beribadah kepadanya, untuk semacam memberikan kuasa rohani atau menganggap bahwa patung ini punya kuasa rohani, jadi kayak semacam jimat lah, atau memiliki khasiat kuasa rohani. Nah, itu tidak boleh, saudara kasih Tuhan, tidak boleh ya. Jadi yang bentuknya bagaimanapun tidak boleh menyerupai apapun di langit, di atas, di bumi, di bawah. Kenapa Tuhan tekankan berkali-kali? Karena Tuhan tidak muncul di Gunung Sinai itu dengan bentuk apapun. Sengaja Tuhan datang dalam apa? Dalam kegelapan, dalam awan, dalam api, dalam guntur. Nah, semua itu adalah benda-benda yang tidak memiliki bentuk yang bisa ditiru. Nah, kalau misalnya Tuhan datang dalam bentuk misalnya kayak piramid, atau dalam bentuk kayak bintang atau segi lima, atau kayak salah satu bentuk binatang, nah maka manusia bisa, inilah bentuk Allah atau lain sebagainya ya. Namun tidak, Tuhan sengaja tidak, saudara kasih Tuhan. Dan manusia tidak boleh membuat patung untuk menjadikan itu objek doa, objek penyembahan, objek meminta sesuatu kepada patung itu dan lain sebagainya. Oh tidak, saudara kasih Tuhan. Ya, dan mengapa? Karena Allah adalah Allah yang cemburu, katanya ya, Allah yang cemburu. Jadi apa itu cemburu? Di sesi lalu saya sudah sedikit bahas ya, bahwa cemburu itu tidak harus negatif ya, cemburu itu positif asal benar. Allah kan ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu manusia bisa punya emosi karena Allah bisa punya emosi. Manusia bisa mengasihi karena Allah bisa mengasihi. Manusia bisa marah karena Allah bisa marah. Manusia bisa cemburu karena Allah bisa cemburu ya. Cuman memang manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sering kita salah dalam emosi-emosi ini, kita mengekspresikannya dengan salah. Nah, cemburu itu adalah suatu perasaan di mana sesuatu hubungan yang eksklusif itu terancam begitu ya, ada pihak ketiga yang masuk di situ. Nah, di situ muncul rasa cemburu. Namun Tuhan cemburu ketika kita mengalihkan ya kasih dan afektasi kita, kasih dan sayang kita yang mestinya kepada Tuhan, kepada objek lain begitu. Salah satunya patung misalnya begitu ya, patung. Jadi Tuhan cemburu di situ katanya. Dan ya ada banyak hari ini orang-orang yang masih menyembah patung, saudara kasih Tuhan ya. Ada banyak agama-agama yang banyak sekali ada kuil-kuil, ada patung-patungnya. Bahkan di dalam Kristen sekalipun ya, ada gereja-gereja yang banyak pakai patung. Katolik, Ortodoks Timur ya, mereka di gereja-gereja banyak patung ya. Entah itu patung Yesus katanya kah, atau patung Maria kah, atau patung Santo Santa kah ya, ada Santo Petrus, Santo Paulus. Dan ya, kadang-kadang mereka berkata, kami tidak menyembah kok ini ya. Tapi kenyataannya apa, saudara kesempatan? Kenyataannya seringkali mereka berdoa. Ada banyak sekali ya orang-orang misalnya berdoa di bawah patung Maria ya. Di Vatikan sendiri ada
Saya pernah membaca katanya ada patung Petrus ya, dan para orang yang berziarah itu akan lewat ke sana, cium kakinya sampai kakinya itu udah dekil, saudara. Itu tidak higienis lagi ya. Nah, itu tidak benar, dan sangat menarik sekali bahwa kalau Anda bertanya kepada orang Katolik atau Anda mengecek website-website Katolik, pengajaran-pengajaran Katolik, apa sih 10 hukum? Nah, versi mereka agak sedikit beda. Versi 10 hukumnya Katolik adalah nomor 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu hukum kedua mereka itu melewati ya, atau melompatin yang membuat patung ini. Dia nanti hukum keduanya langsung jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi mereka tidak mau menaruh yang jangan membuat patung ini dalam 10 hukum mereka. Dan nanti belakangan mereka tambahkan satu, yaitu di hukum ke-10 nanti mereka bagi menjadi 2 ya. Jadi jangan mengingini istri itu 1, kemudian jangan mengingini rumah itu nomor 10. Jangan mengingini istri nomor 9, jangan mengingini rumah nomor 10. Yang sangat tidak masuk akal sebenarnya bahwa itu dibagi 2 seperti itu. Dan ya banyak yang masih terlibat dengan patung. Nah, mungkin Anda berkata, saya tidak terlibat dengan patung. Tapi hati-hati saudara kasih Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, Rasul Yohanes ya, sebagai seorang rasul yang sudah tua sekali pada waktu itu, dia memperingatkan 1 Yohanes 5 ayat 21 di ayat terakhir dari suratnya. Sebelum dia tutup, dia ingatkan, dia katakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah terhadap segala berhala. Contoh berhala apa, saudara yang kasih Tuhan? Efesus 5 ayat 5, apa yang Paulus katakan? Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Wow, orang yang serakah disebut penyembah berhala. Ya, mungkin berhala kita hari ini bukanlah dalam bentuk patung, tapi berhala kita bisa jadi adalah dompet kita, uang kita. Nah, itu sering, dan itu tidak boleh. Ada yang memberhalakan seks ya, orang-orang muda, seks bebas, makanya tadi disebut orang sundal, orang cemar dan lain sebagainya. Ada yang memberhalakan karir, kuasa dan lain sebagainya. Sudah kasih Tuhan. Coba kita kembali ke Ulangan pasal yang ke-5. Ada satu hal lagi yang saya ingin bahas di sini, masih di perintah yang kedua, di mana Tuhan mendeklarasikan diri, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Di ayat 9 di sini, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, katanya di sini ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, ada yang berkata, loh, kok bisa Tuhan membalaskan kesalahan kepada keturunan ketiga dan keempat? Apakah ini tidak bertentangan dengan keadilan Tuhan? Ya, masa bapaknya yang bikin salah lalu anaknya kena getah? Dan bukankah ini bertentangan dengan prinsip yang Tuhan nyatakan sendiri di dalam, misalnya katakanlah kitab Yehezkiel, kalau Anda buka nabi-nabi ya, Yehezkiel dalam Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 18, itu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Dan kita tidak punya waktu untuk baca semuanya, namun nanti Anda baca, dan intinya di pasal ini Tuhan menegaskan ya, bahwa semua orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misalnya di ayat 5 dikatakan, kalau seseorang adalah orang benar yang melakukan keadilan kebenaran, pokoknya intinya benar di hadapan Tuhan dan lain sebagainya ya, maka dia akan hidup. Tuhan bilang dia akan hidup. Tapi kalau dia melahirkan anak, ayat 10, melahirkan anak yang jahat jadi perampok lain sebagainya, anaknya akan Tuhan hukum. Ya, tidak peduli bapaknya benar, anaknya salah, anaknya dihukum. Dan itu dibalik juga, dibalik di mana dia bilang kalau misalnya ada seorang ayah yang, ayat 18 ya, ayat 18 ada seorang ayah yang kacau ya dan lain sebagainya, maka ayah itu akan dihukum, dia harus mati. Tapi kalau dia melahirkan seorang anak yang baik, anaknya akan dibenarkan oleh Tuhan, akan hidup begitu. Jadi di Yehezkiel 18 Tuhan memberikan prinsip, tiap-tiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri begitu. Nah, tetapi bagaimana kita menselaraskan ini dengan yang di Ulangan pasal 5? Nah, sebenarnya ini sangat indah sekali dan tidak ada kontradiksi
ada suatu keharmonisan yang luar biasa. Sebenarnya apa yang Tuhan ingin katakan adalah memang benar semua orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau orang tua kita beriman, kita tidak beriman, ya kita tidak bisa nebeng iman orang tua kita. Demikian juga kalau misalnya mereka tidak beriman, kita beriman, ya nggak masalah. Saudara kasih Tuhan, Tuhan akan berurusan pribadi dengan kita, dia akan memberkati kita. Namun apa yang dikatakan di Ulangan pasal 5 di sini, Tuhan adalah Tuhan yang membalaskan kepada keturunan ketiga dan yang keempat. Ini ada suatu asumsi di sini. Ada suatu asumsi bahwa ketika seseorang itu jahat, ya, dia akan mempengaruhi anak-anaknya, gitu ya. Dia akan mempengaruhi anak-anaknya. Dan memang benar, kalau orang tua itu jahat, anaknya kemungkinan jahatnya besar nggak? Ya, kemungkinan jahatnya lebih besar, begitu. Dan ketika seseorang itu meninggalkan Tuhan dan berlaku jahat, contohnya Kain, ya, kan ada anaknya Adam dan Hawa, ada Habel, ada Kain, ya Kain membunuh Habel, kemudian akhirnya Habel digantikan oleh Set, dan keturunan Kain yang jahat ataupun yang lain-lain. Misalnya, ya nggak usah jauh-jauh dalam sejarah Israel sendiri. Ya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yakub beriman, Esau katanya adalah orang yang tidak beriman, dia seorang yang cabul. Dan keturunannya gimana ya? Keturunannya makin lama makin jauh dari Tuhan karena orang tuanya tidak push dia, tidak mendorong dia ke arah yang rohani, sedangkan Yakub sebaliknya. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan membalaskan kepada keturunan ketiga dan keempat ini dengan asumsi, ya, dengan asumsi bahwa kejahatan sang bapak akan mempengaruhi anaknya. Kejahatan sang bapak membuat anak-anaknya ini menjauh dari Tuhan, sehingga dampak dari kejahatan sang bapak ini berpengaruh sampai kepada keturunannya. Namun, jikalau karena kasih karunia, tadi saya katakan, itu kan asumsi, ya, asumsi secara umum kalau seseorang jahat anaknya akan ikut menyimpang. Namun tentu Tuhan bekerja, ya, Tuhan bekerja, ada kasih karunia. Bisa saja ada yang diselamatkan, dan kalau ada di antara mereka diselamatkan, saudara kasih Tuhan, ya orang itu akan berurusan pribadi dengan Tuhan, seperti yang di Yeskiel pasal 18. Kalau dia beriman, dia akan beriman. Ya, contohnya orang-orang Kanaan kan sangat jahat, ya. Namun ternyata ada di antaranya yang mau bertobat kepada Tuhan. Ada Rahab yang mantan perempuan sundal, kemudian ada Ruth misalnya, seorang wanita Moab, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal yang indah, dan ayat 10 itu sangat menggembirakan, sangat menguatkan bagi kita bahwa Tuhan menunjukkan kasih setia pada beribu-ribu orang, itu mereka yang mengasihi Aku mengasihi Tuhan, ya. Oke, lanjut ke perintah yang ketiga sekarang. Ayat 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oke, ya, perintah ini menggambarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terhormat, ya. Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia adalah Raja yang agung dan tidak boleh sembarangan, tidak boleh menyebut nama Dia dengan sembarangan, ya. Dan ya, saudara kasih Tuhan, perintah ini bisa salah pahami dalam dua ekstrim, ya, dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah mengabaikannya, ekstrim yang satu lagi adalah mentahayulkannya. Dan di dunia banyak orang yang jatuh kepada salah satu ekstrim ini. Ada ekstrim di mana mengabaikan perintah ini sama sekali, jadi tidak peduli dengan Tuhan. Nah, ini banyak di dunia sekuler, di film-film dan lain sebagainya. Nama Tuhan dipakai dengan sembarangan, ya. Kadang-kadang ada orang Kristen yang bahkan tidak sadar karena mereka tidak pernah diajar, begitu. Anda tahu kalau di bahasa Inggris, ya, nama yang sangat indah, nama juru selamat kita, nama Yesus Kristus atau Jesus Christ di dalam bahasa Inggris, itu kalau Anda terlibat di dalam lingkaran orang-orang sekuler, mereka akan sering pakai nama itu sebagai umpatan atau sebagai kalau terkejut misalnya, ya, mereka akan sebut nama Tuhan kita atau mengumpat dengan nama Tuhan kita. Dan ini seharusnya membuat setiap orang Kristen sedih karena ya, Anda bayangkan kalau itu nama ayahmu secara jasmani atau nama ibumu, lalu itu dijadikan bahan umpatan. Anda sedih atau tidak? Ya, mestinya kita sedih. Dan saya heran, ya, banyak orang Kristen yang masa bodoh sepertinya. Film-film, ya, dulu ketika orang Kristen masih mayoritas di Amerika, masih inilah pengaruh sosialnya masih kuat. Kalau ada film yang menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, orang Kristen tidak akan mau nonton. Kita akan boykot dengan sama Tuhan. Kita akan, wah, ngapain saya nonton ini, ya. Tapi sekarang tidak, orang Kristen melempem
Orang Kristen lemah. Orang Kristen sudah terkamiri oleh dunia sehingga ya dianggap aduh nggak apa-apalah ya, yang penting seru, yang penting aksinya wah menarik, saudara kasih Tuhan. Ada tembak-tembakan dan lain sebagainya, jalan ceritanya seru. Tidak peduli dia memaki-maki nama Tuhan saya. Padahal itu Tuhan kita. Dia mati di kayu salib bagi kita. Oh, jangan memakai nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ada bentuk-bentuk yang sedikit lebih lunak, namun juga memakai nama Tuhan dengan sembarangan, yaitu yang sering disingkat OMG ya. Saya yakin pendengar mungkin tahu OMG atau Oh my God gitu ya, Oh my God. Dan ini sering disebutkan secara latah, saudara kasih Tuhan. Jadi ada sedikit-sedikit ya lalu menyebut itu, menyebut Allah, menyebut Tuhan ya. Dan kita bertanya kenapa ya, kenapa sedikit-sedikit itu. Nah, bukan berarti kita tidak boleh berkata Oh my God ya, kalau memang kita benar-benar pengen memanggil Tuhan begitu. Silakan. Silakan kalau Anda memang ingin bicara dengan Tuhan, kalau Anda berdoa, Anda berkata, "Ya Tuhanku, oh my God, oh my heavenly Father, I come to you in prayer." Ya boleh. Ya memang kita benar-benar berdoa sama Tuhan begitu. Tapi kalau itu kita gunakan sebagai suatu asal ngomong, latah begitu ya, OMG lah segala macam. Atau diperhalus ya, kadang-kadang diperhalus. Jadi ada sebagian orang bukan oh my God, tapi dia pakai oh my gosh, GOSH, oh my gosh. Oh my gosh itu sebenarnya adalah eufemisme pelunakan dari oh my God sebenarnya. Jadi mirip-mirip. Kenapa kita orang Kristen harus latah, saudara kasih Tuhan? Tidak perlu latah ya. Kita harus selalu siap sedia. Alkitab kan berkata, siap sedialah setiap waktu untuk memberikan pertanggungjawab. Artinya kita orang Kristen adalah orang yang akal budi kita selalu siap untuk memberikan pertanggungjawab ya, dan kita bukan orang yang latah sana latah sini mestinya. Nah, itu ekstrim yang satu, mengabaikan perintah ini. Ada ekstrim yang satu lagi yang banyak dilakukan oleh orang Yahudi zaman dulu. Mereka bahkan tidak berani menyebut nama Tuhan karena mereka takut mempergunakannya dengan salah ya, sehingga ini juga salah. Ini juga salah karena Tuhan bukan berkata bahwa nggak boleh sebut nama Dia, tapi tidak boleh menyebutnya dengan sembarangan. Tapi karena tahayul, banyak orang Yahudi hari ini yang tidak mau menyebut nama Tuhan. Bahkan mereka tidak mau menyebut nama Jehovah ya. Dalam perjanjian lama adalah Jehovah, dan mereka akan sebut Hashem. Hashem itu artinya nama itu. Ya, nama itu. Jadi kalau mereka kadang-kadang bilang Baruch Hashem artinya diberkatilah nama itu, maksudnya diberkatilah Tuhan, begitu ya. Ini juga tahayul, bahwa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan. Enggak, bukan itu perintahnya. Kita boleh menyebut nama Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur dan di dalam ini, nama Tuhan adalah benteng yang teguh, dan diberkatilah orang yang mengenal nama Tuhan. Di mana itu? Saya barusan baca belum lama yang lalu waktu dalam renungan saya. Misalnya di dalam Mazmur 99 misalnya. Mazmur 99 ya. Ayat 3 misalnya. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Oke. Ayat yang ke-6, Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Jadi orang-orang beriman bisa menyerukan nama Tuhan karena nama Tuhan adalah benteng yang kokoh ya. Dia adalah Jehovah Jireh yang menyediakan, Dia adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan, Dia adalah Jehovah Nisi, panji-panji kita yang berperang bagi kita, Dia adalah Jehovah Shalom, damai sejahtera kita, Dia adalah Jehovah Sevaut, Dia adalah Tuhan bala tentara. Masih banyak saudara kasih Tuhan. Dan ya kita jangan jatuh kepada tahayul, kita juga jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Kembali ke Ulangan pasalnya yang ke-5. Wow, ini padat sekali ya. Pasal ini kita harus agak sedikit lebih cepat di sini. Masuk ke ayat yang ke-12. 12 sampai 15 saya bacakan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan
sesuatu pekerjaan engkau, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Oke, jadi hukum yang keempat adalah hukum tentang Sabat. Sabat artinya berhenti atau beristirahat. Dan ada beberapa hal yang penting ya, sama seperti tadi di hukum ketiga, ada orang yang tidak mengindahkan, tapi ada juga orang yang jadi tahayul. Maka untuk perintah yang keempat ini, hukum keempat ini juga ada banyak kesalahan, banyak kesalahpahaman ya. Nomor satu, kita harus mengobservasi dulu bahwa di antara semua 10 hukum ini, semuanya diulang di dalam perjanjian baru, semuanya dikokohkan di dalam perjanjian baru, kecuali yang hukum keempat ini. Jadi jangan ada padamu Allah lain, itu jelas ya, Tuhan Yesus memakai itu melawan iblis. Jangan membunuh, jangan mencuri, itu jelas ada dalam perjanjian baru ya. Jangan menginginkan, jangan berzina, itu ada dalam perjanjian baru. Namun hukum untuk tetap melaksanakan Sabat itu tidak ada dikokohkan dalam perjanjian baru. Malah sebaliknya, perjanjian baru menegaskan bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Sabat ini. Kita tidak lagi di bawah hukum Sabat ini. Jadi itu sangat penting untuk dipahami. Namun bukan berarti kita tidak bisa belajar dari hukum ini. Nah, ini juga penting. Jadi saat ini saya ingin mengajak kita, nomor satu, kita lihat dulu, benar nggak sih kita masih harus melakukan hukum ini, atau apakah kita masih berada di bawah hukum Sabat? Haruskah kita memelihara Sabat hari ini? Dan nanti jawabannya tidak ya. Namun bukan berarti kita tidak bisa belajar dari hukum Sabat ini ya. Nah, kita akan melihat pelajaran apa yang bisa kita tarik. Oke, jadi pertama, kita lihat dulu, di zaman perjanjian baru, rupanya Tuhan mengindikasikan bahwa hukum Sabat ini adalah bayangan, saudara-saudara, adalah bayangan. Dan sebenarnya di dalam perjanjian lama pun itu sudah kelihatan sih, gitu ya, sudah kelihatan, karena ini adalah hukum yang khusus dengan Israel sebenarnya. Ini adalah perjanjian Tuhan dengan Israel. Kita bisa lihat itu di coba saya cari sebentar. Ya, di Ulangan, masih di Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31. Bukan Ulangan, Keluaran. Ya, salah. Keluaran pasal 31 ayatnya yang ke 13. Coba kita lihat ya. Ya, jadi ini Keluaran 31 ayat 13, lalu saya baca dari 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itu peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi hukum Sabat adalah perjanjian atau peringatan antara Tuhan dengan Israel. Jadi Sabat itu diberikan kepada Israel sebenarnya, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Dan ini ditegaskan juga di bagian lain firman Tuhan, yaitu di kitab Nehemia. Ya, yaitu di Nehemia pasal 9 ya. Nehemia pasal 9. Coba kita lihat, dan Nehemia di sini mengulang sedikit juga tentang sejarah di Sinai itu. Kita lihat dari ayat 13-nya saja. Nehemia 9 ayat 13, engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka Sabatmu yang kudus, dan memberikan pada mereka perintah-perintah. Jadi Sabat yang kudus diberikan kepada orang Israel di Gunung Sinai, dan ini meruntuhkan argumen dari sebagian orang ya, sebagian gereja ya, contohnya gereja Advent hari ini yang berkata bahwa orang Kristen harus memelihara Sabat hari ini. Ini pengajaran gereja Advent, dan mereka berargumen bahwa hukum Sabat itu sudah ada sejak penciptaan. Sejak Adam dan Hawa sudah ada hukum Sabat bahwa harus memelihara, menguduskan hari Sabat. Nah, itu tidak benar.
memang konsep Sabat itu dikaitkan dengan penciptaan, karena Tuhan menciptakan 6 hari, beristirahat pada hari ketujuh. Itu tidak ada orang yang meragukan, tidak ada orang yang membantah bahwa itulah pola yang Tuhan berikan. Namun Adam dan Hawa, anak-anaknya, Set sampai Nuh segala macam, tidak pernah disuruh hari Sabat itu harus spesial bagaimana, atau harus ada perintah khusus mengkuduskannya. Tidak pernah, saudara kasih Tuhan. Bahkan di Nehemia tadi kita baca, barulah di Gunung Sinai, tadi ayat 14, Nehemia 9 ayat 14, kau beritahukan kepada mereka Sabatmu yang kudus. Jadi kalau memang hukum Sabat sudah berlaku sejak penciptaan, itu tidak masuk akal bahwa di Gunung Sinai baru diberikan, ya. Jadi di Perjanjian Lama pun kita sudah melihat bahwa Sabat itu adalah khusus Israel, dan ada banyak aturan mengenai Sabat yang sangat keras, saudara kasih Tuhan. Misalnya ada aturan bahwa di hari Sabat tidak boleh menyalakan api. Nah, ini untuk daerah Israel nggak masalah, karena daerah Israel itu daerah yang tidak terlalu dingin sekali, ya, bukan daerah katakanlah tundra atau lain sebagainya, ya. Tapi bagaimana kalau ini dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia? Itu tidak bisa, ya. Bagaimana dengan orang Eskimo? Mereka hari Sabat nggak boleh menyalakan api dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak mungkin, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi kita melihat Sabat itu sangat spesifik. Itu adalah perjanjian Tuhan dengan Israel. Dan di Perjanjian Baru kita diberitahu di banyak tempat bahwa itu adalah bayangan. Contoh yang paling jelas adalah di Kolose pasalnya yang kedua, dan ini sangat jelas sekali di ayat yang ke 16, ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi jangan lagi kita dikekang, ya, bahwa hari Sabat boleh begini, tidak boleh begini. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, kita dikasih tahu bahwa Kristus menggenapi hari Sabat. Karena apa? Karena Sabat itu kan istirahat, saudara Tuhan. Dan istirahat yang paling sesungguhnya adalah istirahat yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristuslah kita bisa beristirahat penuh, total, atas karya keselamatan yang sudah Dia perbuat, ya. Karya keselamatan yang sudah Dia lakukan bagi kita. Oke, kembali ke Ulangan pasalnya yang ke-5 di sini. Jadi moga-moga jelas mengenai Sabat. Namun bukan berarti, ya tadi saya bilang, kita tidak lagi di bawah hukum Sabat. Namun bukan berarti tidak ada pelajarannya. Pelajarannya apa, saudara Tuhan? Pelajarannya banyak, saudara Tuhan. Misalnya Tuhan ingin bahwa manusia punya siklus kerja istirahat yang baik, ya, walaupun kita tidak di bawah hukum Taurat, namun jangan menjadi seorang workaholic, orang bilang. Artinya orang yang kerja terus tanpa istirahat, itu tidak baik bagi tubuh. Juga ada pelajaran bahwa Tuhan ingin kita menyisihkan waktu tertentu yang khusus untuk Dia, ya, karena pada hari Sabat Tuhan ingin orang Israel waktu itu berfokus mendekatkan diri pada Tuhan dan sebagainya. Dan kita perlu menyisihkan waktu mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau orang Israel dipaksa 1 hari dalam 1 minggu, jadi sepertujuh waktu khusus, dia harus berhenti total bekerja, dia boleh ngapa-ngapain, dia hanya boleh merenungkan firman Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, hari ini begitu banyak orang kalau di gerejanya lama sedikit aja, wah dia kayak cacing kena abu, ya. Pengkhotbahnya udah khotbah lebih dari setengah jam nih, wah dia udah mulai lihat jam. Waduh, kok pengkhotbah saya ini lebih dari setengah jam, apalagi sudah mulai 40 menit, sudah 45 menit, sudah gelisah. Akhirnya yang dikhotbahkan juga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Waduh, pengkhotbah saya sudah khotbah 1 jam, kapan berhenti nih, kebaktiannya lama banget. Oh, sudah kasih Tuhan, wah ini manusia modern ini kacau, ya. Wah, kalau pengkhotbah zaman dulu, wah, khotbah 1 jam itu sudah minimal, sudah kasih Tuhan, sudah minimal, ya. Ada yang khotbah 1,5 jam, ada yang khotbah 2 jam. Ya, memang istilahnya ada penelitian daya konsentrasi manusia modern ini sebenarnya menurun dibandingkan orang zaman dulu. Mengapa? Karena kita hidup di masa multimedia. Jadi otak kita sudah terbiasa terangsang oleh multimedia, yaitu gerakan animasi, ya, film-film, ya, bahkan di internet segala macam. Kita buka website kan lebih menarik website yang interaktif, yang ada videonya dan sebagainya. Nah, kita sudah dari masa kecil kita sudah dibombardir dengan hal-hal seperti itu, sehingga kita tidak lagi memiliki kemampuan konsentrasi yang panjang, ya. Nah, tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita mau benar-benar merenungkan firman Tuhan, ya,
jangankan 2-3 jam, mestinya 1 hari penuh, saudara. 1 hari penuh. Oke. Dan ada pelajaran yang indah lagi bahwa Tuhan menyamaratakan semua, ya, mau itu budak, mau itu apa, semua harus istirahat. Tuhan tidak mengatakan, oh yang tuannya boleh istirahat, yang budaknya tidak boleh istirahat. Oh tidak, Tuhan menyamakan. Semua manusia perlu istirahat, semua manusia perlu mencari Tuhan. Oke, masuk ke perintah yang kelima. Sekarang di ayat yang ke-16. Wow, waktu kita makin sedikit ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan nanti kita akan baca bahwa 10 hukum ini ditulis dalam 2 loh batu. 2 loh batu, jadi biasanya orang anggap dibagi menjadi 2 ya. Jadi perintah 1-5, perintah 6-10. Tetapi ada juga yang berkata 1-4, kemudian 5-10. Karena 1-4 berhubungan dengan Tuhan, 5-10 berhubungan dengan sesama manusia. Namun, saudara kasih Tuhan, sebenarnya yang menghormati ayah dan ibu ini ada hubungan dengan Tuhan juga sebenarnya. Karena apa? Orang tua adalah perwakilan Tuhan. Pada waktu seorang anak masih kecil, masih di bawah pengasuhan mereka, orang tualah yang otoritas di atas mereka, ya, sehingga harus dihormati, harus ditaati, ya. Sampai kapan menghormati orang tua? Ya, sampai mati, gitu ya. Kita harus menghormati mereka, tapi mentaati, ya, tentu kalau kita sudah lepas dari orang tua. Kapan kita lepas dari orang tua? Salah satu kita lepas dari orang tua adalah ketika kita menikah, misalnya. Di dalam Kejadian kan, pernikahan itu apa? Dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan apa? Ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi membentuk keluarga sendiri, maka tidak lagi di bawah pengasuhan orang tua, tetap menghormati mereka, tidak perlu taat sama mereka, walaupun orang tua tetap apalagi orang tua yang berhikmat, yang ada dalam Tuhan, ya, kita perlu belajar dari mereka. Mereka punya hikmat, mereka punya pengalaman yang luar biasa. Namun kita harus menghormati mereka, katanya di sini. Dan hari ini, saudara, ini adalah zaman di mana anak-anak banyak sangat tidak hormat dengan orang tua, sangat tidak hormatnya. Entah belajar dari mana, orang tua nasihatin, dia jawab lebih lantang lagi dan lain sebagainya. Oh, saudara, itu adalah pemberontakan terhadap Tuhan, ya. Kalau ada orang muda yang mendengarkan ini, wah, jangan, saudara kasih Tuhan. Namun kalau ada orang tua yang mendengarkan ini, sebenarnya adalah tanggung jawab kita juga untuk mengajarkan anak kita untuk menghormati kita. Adalah tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan anak untuk taat, saudara kasih Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menuntut bahwa mereka harus taat, ya. Mereka harus taat, gitu. Dan kita ajarkan ini dari kecil, ya. Dan kalau mereka tidak taat, mereka menerima konsekuensi, ada disiplin, ya. Jadi, dan itu akan membantu mereka untuk suatu hari nanti ketika mereka dewasa, mereka mau taat kepada Tuhan. Lanjut, sekarang kita masuk 6-10. Nah, ini pendek-pendek. Jangan membunuh, katanya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Oke, dan ya, ini simple sebenarnya, ya. Coba kita lihat satu persatu. Jangan membunuh. Nah, kata membunuh di sini, coba saya cek sekali lagi supaya saya tidak salah. Kata membunuh di sini berasal dari bahasa Ibrani tentunya, karena di dalam Perjanjian Lama, dan itu berasal dari kata ratsak, ya, ratsak. Jangan, dan ratsak ini bukan kata membunuh yang generik di dalam bahasa Ibrani, ya. Biasanya kata membunuh yang generik dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa, ada harak misalnya, ya. Tapi ratsak ini lebih ke arah to murder. Kalau kita dalam bahasa Inggris ada kata murder, gitu ya. Jadi maksudnya begini, bukan kita tidak boleh membunuh dalam pengertian kita benci seseorang, kita marah kepadanya, kita mau mencelakai dia lalu kita bunuh dia. Nah, itu tidak boleh, itu dilarang, saudara-saudara. Namun ada orang yang bertanya, katanya jangan membunuh, tapi Tuhan menyuruh orang Israel misalnya berperang kan membunuh. Nah, bukan itu yang dimaksud, gitu. Jadi jangan membunuh di sini adalah bersifat pribadi, bersifat karena kita membenci seseorang, karena kita ingin menjahatin seseorang. Ini bukan bicara soal misalnya membunuh atas nama negara dalam peperangan, atau algojo yang mengeksekusi seorang tahanan mati, ya, itu tidak termasuk ke dalamnya. Tidak termasuk ke dalamnya. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan membunuh di sini, ya. Namun Tuhan Yesus ada mengingatkan di dalam Matius pasal 5. Jangan membunuh ini adalah suatu prinsip saja. Jangan sampai kita
salah kaprah, ya, salah memahami prinsipnya. Ada orang yang berkata bahwa ya oke lah, Tuhan bilang saya jangan membunuh, saya pukulin dia aja lah begitu. Toh nggak saya bunuh kan, saya nggak melanggar firman Tuhan kan, saya pukulin dia, saya nggak seneng sama nih orang, saya nggak bunuh dia lah, Tuhan bilang jangan membunuh, saya pukulin dia sampai setengah mati, sampai babak belur. Apakah itu boleh? Tidak, saudara kasih Tuhan. Di dalam Matius pasal 5, dan kita tidak bisa baca semuanya, tapi di sini ya dari ayat 21 dan seterusnya, Tuhan berkata kalian harus paham maksud rohani di balik dari perintah-perintah ini. Setiap orang, ayat 21 Matius 5, kamu telah mendengar yang difirmankan para nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, sebenarnya dalam bahasa Asia ada kata tanpa sebab ya, marah terhadap saudaranya tanpa sebab harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi maksudnya begini, Tuhan bilang jangan membunuh, itu sudah yang paling ekstrim, paling maksimal. Sebenarnya Tuhan tidak ingin kita punya hati yang membenci, hati yang ingin melukai saudara kita, ya. Bahkan dengan kata-kata pun tidak boleh sebenarnya begitu. Jadi jangan membunuh ini bukan hanya masalah ambil pisau tusuk orang, tapi masalah adakah kita punya hati yang ingin melukai, mencelakakan, menjatuhkan orang lain, itu tidak boleh. Ya, jadi Tuhan melihat hati kita. Sama ayat 18 hukum yang ketujuh, jangan berzina. Ya, jangan berzina. Tuhan mendesain bahwa laki-laki dan perempuan menikah, mereka bisa intim, mereka bisa bersetubuh, ya, mereka punya suatu persatuan yang sangat indah, yang seks itu indah, saudara kasih Tuhan, seks itu indah dalam desain Tuhan. Namun iblis berusaha untuk menghancurkan manusia, dan kalau ada orang-orang muda yang mendengarkan ini pada hari ini, ataupun orang yang sudah beristri, bersuami, iblis ingin menghancurkan desain Tuhan yang indah tentang keintiman, tentang seks ini. Tuhan membuatnya indah, tapi iblis ingin menghancurkannya. Dan dengan cara apa? Dengan cara membuatnya tidak lagi eksklusif, ya. Berzina itu adultery secara teknis adalah orang yang sudah punya suami atau punya istri, dia bersetubuh dengan orang lain yang bukan suami atau bukan istrinya. Dan itu merusak janji, itu merusak kesatuan di antara suami dan istri. Itu adalah pengkhianatan, dan itu adalah sesuatu yang sangat parah. Dalam perjanjian lama ini bisa dihukum mati, saudara Tuhan. Namun sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ini masalah hati. Masalah hati. Ada orang yang secara fisik tidak pernah selingkuh, tidak pernah berzina, namun berdasarkan standar Tuhan Yesus, barang siapa katanya, ya, dalam hatinya sudah menginginkan, ya, jadi dalam hatinya dia membayangkan dia bersetubuh dengan orang lain. Dalam hatinya dia membayangkan, ya, mungkin dia melihat lawan jenis atau sesama jenis, ya, karena sekarang kan sudah parah, ya, sudah LGBT, dan dia membayangkan sesuatu yang seksual dengan orang yang bukan suami dan bukan istrinya itu, saudara Tuhan. Maka itu adalah perzinahan dalam hati, dan itu perlu Anda minta ampun sama Tuhan, ya, karena Anda berzina, ya. Dan ya, jangan mencuri, ya, jangan mencuri, sangat jelas itu bukan punya kita. Jangan mencuri dari manusia, jangan mencuri dari Tuhan juga. Dalam kitab Maleaki Tuhan berkata, jangan kamu sudah mencuri dari Tuhan. Dan mereka bilang, bagaimana caranya kami mencuri dari Engkau Tuhan? Ya, Tuhan bilang, mestinya kamu kasih persembahan, kasih persepuluhan, namun kamu lebih ngurusin yang lain, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam perjanjian baru, ya, kita memberikan segala sesuatu dengan sukacita. Namun Tuhan ingin kita mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Atau pernah kita janji sama Tuhan lalu kita tepati, ya, itu juga mencuri, saudara. Mencuri dari manusia jangan, ya. Ada orang yang tidak mencuri di supermarket, tapi dia korupsi dan sebagainya. Wow, ini juga mencuri. Menyontek juga mencuri, saudara Tuhan. Ya, banyak orang yang, ya, pelajar-pelajar, ya, mereka nyontek dan sebagainya. Itu bukan kemampuan Anda, itu Anda mencuri nilai, ya. Jadi mencuri ini luas. Ayat 20, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan berbohong, ya, saksi dusta. Di dalam kitab Yohanes, Yesus berkata iblis adalah bapa pendusta. Dialah yang
pertama mendustai Adam dan Hawa. Dan kalau kita berdusta, kita sebenarnya kita anak siapa? Kita anak Tuhan atau kita anak iblis ya? Anak Tuhan seharusnya kita sangat-sangat berhati-hati untuk tidak mengucapkan dusta ya. Kalau kita jatuh, oh Tuhan, kita bilang, Tuhan ya, maafkan saya, saya lemah, saya jatuh. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, katanya di sini. Ayat 21, jangan mengingini istri sesamamu, jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi jangan mengingini, ya, mengingini, to covet dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Ibrani-nya ini sangat menarik ya, to covet, neither shalt thou desire, katanya ya. Desire di sini dari kata hamad, sebenarnya itu artinya semacam sangat mengingini gitu ya, sangat mengingini. Jadi saudara kasih Tuhan, ya kalau itu bukan milik kita, ya kita jangan kita jadi iri, jadi mengingini lain sebagainya, apalagi istri orang, suami orang ya. Tidak ya, kalau kita memang memerlukan, kita minta sama Tuhan. Ya, kita minta sama Tuhan, Tuhan akan sediakan kalau memang kita perlukan. Jangan untuk kita habiskan untuk hawa nafsu kita ya. Dan kita juga jangan terlibat semacam kompetisi ya, kompetisi dengan tetangga kita. Wah, ini dia sudah punya inilah, dia sudah punya itulah. Wah, saya kok belum, dan sebagainya. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya kita jadi tamak, akhirnya kita menjadi orang yang tidak pernah puas ya, selalu khawatir. Wah, itu tidak baik, saudara kasih Tuhan. Ayat 22, firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi, ditulisnya semuanya pada 2 loh batu lalu diberikannya kepadaku. Oke, 10 hukum ini hukum yang sangat terkenal. Tapi saya ingin menekankan satu hal. 10 hukum ini, nomor 1, dia menggambarkan Allah yang esa, menggambarkan Allah yang terhormat, Allah yang mengasihi manusia, Allah yang benar, ya oleh karena itu kita tidak boleh tidak benar. Jadi menggambarkan sifat Allah. Tetapi selain menggambarkan sifat Allah, hukum ini juga menggambarkan kebobrokan kita. Jadi menggambarkan kehebatan Allah, tapi sekaligus menggambarkan betapa kita sudah jatuh jauh. Ya, karena siapapun, ya saya yakin orang yang jujur membaca semua ini, tidak ada seorang pun yang berkata, saya sudah sempurna, saya sudah lakukan semuanya. Tidak ada, saudara Tuhan. Oleh karena itu, fungsi hukum selain menggambarkan Tuhan yang sempurna, juga menggambarkan kita yang bobrok, ya. Dan oleh karena itu, tidak ada satu orang pun yang pernah bisa diselamatkan karena melakukan hukum. Ini sangat penting sekali. Di dalam kitab Galatia, saya bacakan Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Paulus berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, ya, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kalau gitu apa fungsi hukum? Fungsi hukum adalah untuk mengantar kita kepada Kristus, supaya kita tahu kita bobrok. Tuhan sempurna, kita bobrok. Kita perlu juru selamat, dan kita hanya bisa diselamatkan kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menggantikan kita, karena kita sudah melanggar hukum dan patut dihukum, saudara yang kasih Tuhan. Oke, kita lanjutkan ayat 23 sampai ayat 33. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami, ya. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati, katanya. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Wah, mereka takut, ya. Mereka takut. Jadi peristiwa yang di Sinai itu bukan peristiwa yang kayak piknik begitu, kayak santai-santai, bukan. Ini mengerikan. Dan ini kontras sekali dengan kita hari ini. Dan ini kontras yang diajarkan di dalam kitab Ibrani. Kalau Anda masih ingat, coba kita buka Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 18. Nah,
Perbedaan, kontras antara orang perjanjian lama dengan orang perjanjian baru justru menggambarkan betapa besar kasih karunia yang kita miliki. Mulai dari ayat 18, Ibrani 12 ayat 18, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus lempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Jadi ini pengalaman di Gunung Sinai. Tapi bagaimana dengan kita? Ketika kita diselamatkan, apakah kita mengalami ketakutan seperti itu? Ketakutan mendekati Tuhan? Tidak. Ya, ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ya, jadi Bukit Sion ini bukit yang rohani. Gunung Sinai adalah gunung yang literal, yang bisa disentuh. Nah, kita sudah datang ke Bukit Sion, tidak kita sentuh, ya. Mana kita kan nggak ke Israel, orang nggak diselamatkan dengan pergi ke Israel kan. Tapi ini gunung Bukit Sion rohani, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Jadi Musa adalah pengantara waktu di Gunung Sinai, Yesus adalah pengantara kita hari ini. Dan betapa lebih mulianya yang kita miliki, betapa lebih indahnya, dan seharusnya kita lebih lagi. Kalau orang perjanjian lama disuruh mengasihi Tuhan, kita seharusnya lebih lagi. Kalau orang perjanjian lama 1/7 hari khusus untuk Tuhan, kita tidak lagi di bawah hukum Sabat, saudara. Tapi seharusnya kita lebih lagi ya. Kalau orang perjanjian lama memberikan persepuluhan, seharusnya kita lebih lagi, saudara kasih Tuhan. Kalau orang perjanjian lama tidak memakai nama Tuhan dengan sembarangan, seharusnya kita lebih lagi. Karena kita ada di masa kasih karunia. Masa kasih karunia tidak membuat kita lebih melempem, lebih lemah, lebih letoy sama Tuhan. Kita seharusnya, kita punya hak-hak dan kita punya kemuliaan yang jauh lebih besar. Oke, kita sudah lewat, tapi sedikit kita lanjutkan ulangan 5 ya. Ayat 27. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Jadi respon awal orang Ibrani itu baik. Mereka takut sama Tuhan, mereka serius menanggapi Tuhan. Ayat 29, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan takut dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Saudara, ketika Tuhan memberikan hukumnya, itu adalah untuk kebaikan kita, supaya kita baik adanya. Namun sayang ya, orang Yahudi, ya Tuhan bilang, seandainya hati mereka selalu begitu. Namun kita baca di kitab Keluaran ya, tidak lama kemudian mereka menari-nari di depan lembu emas. Sangat disayangkan ya. Jadi kalau Anda hari ini mendengar firman Tuhan, jangan nanti Anda lepas 1 jam 2 jam setelah mendengar mutiara kebenaran ini Anda berbuat dosa, saudara. Ya. Ayat 30, pergilah katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi orang Israel meminta, jangan Tuhan ngomong langsung sama kami, Musa kamu aja yang ngomong, jadi perantara. Dan puji syukur kita punya pengantara yang lebih besar, tadi sudah kita sebut, kita punya Yesus Kristus yang kita bisa langsung dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Wow, luar biasa. Dan Musa masih akan Tuhan suruh di situ untuk menjelaskan perintah-perintah yang lain, karena ada penjelasan lagi, ada 10 hukum, tapi 10 hukum itu hanya garis besar, ada perintah-perintah yang lain yang akan kita bahas di pasal-pasal selanjutnya. Oke, sangat indah pelajaran dari kitab Ulangan ini, dan moga-moga Anda semua mendapat berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk melihat
desainmu yang indah, dan ketika kami melihat hukum-hukummu, kami melihat kesempurnaan Engkau, namun juga kesalahan kami. Kami melihat Tuhan, dan Engkau yang kiranya tolong supaya kami memahami ini dengan baik dan benar dan melakukannya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini, sampai ketemu di sesi selanjutnya besok atau kapanpun itu. Sampai berjumpa. Maranatha.